Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya takdimi dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Imam Hanafi Al-Jauhari selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya Muhammad Siddiq Abdullah, NIM 311849, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan. Di sini akan menjelaskan, akan belajar mengenai filsafat ilmu. Belajar bareng atau sinau bareng mengkaji filsafat ilmu ya. Nah, di dalam buku Filsafat Islamnya Bapak Dr. Haji Imam Hanafi Al-Jauhari, di dalamnya dijelaskan bahwa filsafat bisa diartikan love is knowledge, yaitu mencurahkan segenap cipta, rasa, dan daya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan. Hal ini merupakan syarat utama agar seseorang dapat menemukan kemudahan hidup, kenikmatan hidup, dan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Nah, ilmu pengetahuan ini yang dimaksud adalah ilmu yang mampu menghantarkan seseorang pada kesadaran dan kemanusiaan yang sejati, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan alam sekitar, dan alam non-fisik, dan yang paling penting adalah dengan yang maha metafisik, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam filsafat ilmu mempunyai kerangka teori, yang mana kerangka teori ini ada 3. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tentu filsafat merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang teori-teori abstrak, membuat orang seringkali mengalami kesulitan dalam memahaminya. Nah, jika hanya berdasarkan pengertian saja. Nah, maka dari itu di sini saya akan membahas tentang contoh ontologi, epistemologi maupun aksiologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mengenai ontologi, apa sih ontologi itu ya? Nah, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari bahasa ontos yang mempunyai arti ada. Nah, kemudian juga logos yang artinya ilmu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik berupa realitas maupun metafisik. Nah, saya beri contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu yang sudah umum lah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya kasih contoh meja ya. Nah, dalam ontologinya itu meja yaitu menggunakan realitas tentang mejanya sendiri, realitas tentang meja itu sendiri. Nah, realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja itu. Nah, tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, karena benda tersebut tetaplah sebuah meja. Nah, inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Nah, saya beri contoh lain, yaitu tentang sahabat ya. Nah, tentu kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap saat masa-masa sekolah dulu ya. Namun
setelah tamat sekolah terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup yang berbeda antara yang teman satu dan teman yang lain itu pasti ada. Nah, kemudian kembali bertemu lagi misalkan dengan sahabatnya itu setelah 7 tahun, 10 tahun atau entah berapa lamanya tahunnya lah. Nah, saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan fisik ya. Entah itu tinggi badan, berat badan, model rambutnya dan lain sebagainya. Nah, tidak peduli dengan perubahan tersebut karena dia tetaplah seorang sahabat selama di masa sekolah dulu. Nah, kita tetap akan mengenalinya sebagai sahabat. Nah, itulah pengertian dari ontologi sendiri. Nah, kemudian ada eh, epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Nah, kalau epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan berasal dari bahasa logos lah. Epistem ini artinya apa? Artinya yaitu pengetahuan dan logos itu artinya teori atau ilmu. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Nah, saya beri contoh ini dalam kehidupan sehari-hari mengenai epistemologi. Contohnya itu adalah berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, saya contohkan seperti kursi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Nah, berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran tersebut dan anggapan apa bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Nah, awal mulanya tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi tersebut melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan oleh akal kita. Nah, akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi tersebut. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya benda-benda yang lainnya juga. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi aksiologi. Nah, aksiologi ini apa sih? Nah, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio dan logos. Ya, aksio sendiri mempunyai arti pantas atau layak. Nah, sedangkan logos itu artinya ilmu. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa misalnya aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang kita peroleh. Nah, aksiologi sendiri dapat diartikan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Nah, saya contohkan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, teori aksiologi ini memiliki ranah diantaranya tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologinya. Dan aksiologi inilah yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang mana kita dapatkan. Nah, apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau sebaliknya malah tidak memberikan manfaat? Nah, jadi jika dikaitkan dengan dua contoh yang tadi saya sebutkan itu yaitu meja dan kursi tadi ya, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah contoh ontologi, epistemologi dan yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat dipahami ya bahwa ontologi itu yaitu mempelajari keberadaan sesuatu yang ingin diketahuinya. Nah, kalau epistemologi itu mempelajari bagaimana cara mendapatkannya pengetahuan atau bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hal yang ingin kita ketahui. Nah,
dan kemudian ada aksiologi, yaitu menjelaskan tentang manfaat dari pengetahuan atau manfaat nilai dari pengetahuan yang kita peroleh tadi. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa pada umumnya itu ya sudah kita ketahui lah, kalau manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu, tidak membawa apa-apa, tangan kosong. Kalau ketika kita lahirkan itu tangan kita selalu menggenggam ya, berarti kita itu uh, tidak mempunyai apa-apa. Dan ketika pas kita lahir di dunia ini ya kita harus menggenggam, kita harus mencari ilmu-ilmu yang ada di dunia untuk mengantarkan kita ke kehidupan yang lebih baik lagi, yang mana kita nanti akan meninggal dunia. Nah, maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Nah, hal tersebut juga berdasarkan Rasulullah pernah bersabda ya, yang artinya belajarlah karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan memiliki ilmu. Nah, itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Nah, ilmu menjadikan penuntun bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Nah, dengan ilmu manusia dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai dasar perintah untuk belajar, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah untuk seperti sholat, puasa, zakat, ataupun perintah haji. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu terlebih dahulu. Oleh karena itu, menuntut ilmu pengetahuan hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan, seperti sabda Rasul itu ya, tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, keutamaan menuntut ilmu pengetahuan dengan membacakan beberapa dalil Al-Quran dan hadis ya. Salah satunya yaitu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina na'utul ilma darajat. Nah, artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa ketika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kamu harus menuntut ilmu. Dan ketika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga kamu harus menuntut ilmu. Ketika kamu ingin kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu biar kalian semua tidak tersesat. Nah, karena Rasulullah sudah menyebutkan ilmu sebagai investasi akhirat atau amal jariah kita di dunia untuk menuju kelak di akhirat sana. Semoga kita di dunia ini diberi syafaat kelak besok di yaumil akhirat oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian materi sinau bareng dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.